Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid, dan kita sekarang sampai pada bab ke-62, bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Bab ma jaa fi zimmatillah zimmati nabiyhi. Itu bab tentang tanggungan Allah, ya, dan tanggungan nabinya. Maksud tanggungan di sini, zimmah, maksudnya di sini zimmah adalah al-ahad, yaitu janji, ya. Al-ahad itu janji, ya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan maksudnya. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu taala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum kafila innallaha ya'lamu ma tasna'un. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 91, kata Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah janji Allah janji kepada Allah, idza ahadtum, jika kalian berjanji, wala tanqudu, janganlah kalian batalkan janji setelah ditekankan. Sementara kalian telah waqad ja'altumullah, sementara kalian telah menjadikan Allah tangguh, jaminan, ya. Kafil maksudnya jaminan, ya, atau saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Perhatikan di sini, Allah perintahkan untuk
menunaikan janji. Bahkan Allah mengatakan ahdillah. Allah menyandarkan kepada Allah. Jadi janji Allah, dan ini menunjukkan perlu perhatian ya. Jadi bab ini sebenarnya masih berkaitan dengan pada bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab ya ma Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kesempurnaan tauhid seorang, dia beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia sudah berjanji, dia sudah menyebut demi Allah, dengan nama Allah, berjanji kepada Allah, maka dia tidak membatalkannya. Dia tidak membatalkannya setelah dia tekankan. Kata Allah, waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan ya, demi Allah ya. Berarti seakan-akan Allah menjadi penjamin atau Allah menjadi saksi. Kemudian kalian batalkan, itu menunjukkan tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Janji Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan berjanji kepada Allah ada dua model ya. Yang pertama yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri, untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat misalnya. Dan untuk beramal soleh ya. Yang kedua, janji berkaitan dengan akad-akad ya. Akad-akad ya. Akad-akad atau perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Nah, perjanjian yang ini ya, yang ini kata Ibnu Katsir, ini yang jika seorang melihat yang lebih baik, maka dia boleh batalkan. Dan membayar kafarah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku demi Allah, insyaallah aku tidak bersumpah atas suatu sumpah, lalu aku melihat aku tidak bersumpah suatu melakukan suatu perbuatan, lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada yang aku sumpahkan itu, kecuali aku akan melakukan yang lebih baik ya. Dan aku akan mentahalaltuha, yaitu aku mencari penghalalan bagi sumpahku, yaitu dengan apa? Dalam riwayat wa kafartu an yamini, dan aku akan bayar kafarah. Ya, misalnya seorang bersumpah demi Allah, saya akan umrah tahun ini. Kemudian ternyata dia melihat ada kesempatan untuk berhaji, maka dia pun berubah. Maka padahal dia sudah bersumpah demi Allah akan berumrah, maka dia rubah, dia ingin berhaji, dan ini boleh karena dilihat ada yang lebih baik. Tinggal bagaimana caranya? Tinggalnya dia bayar kafarah, dan dia batalkan sumpah pertamanya, dan dia berpindah kepada perkara yang lebih baik, dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan. Berbeda dengan yang ayat ini ya. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Ini larangan mutlak, tidak boleh. Ya. Ya, jangan kalian batalkan. Terlarang. Mutlak. Ya, terlarang mutlak. Ini yang mana? Ini yang berkaitan dengan akad-akad perjanjian dengan pihak lain ya. Ya, ini penjelasan Ibnu Katsir. Maka beda antara yang ini dengan yang ini. Nah, kalau ini kita tidak boleh batalkan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, karena kita sudah menjadikan Allah sebagai jaminan, sebagai tanggungan. Ya, itu disebut zimmatullah. Ya, kita
menekankan, kita bilang demi Allah, Allah sebagai jaminan, sebagai saksi. Makanya Allah mengatakan, jangan kalian batalkan janji kalian setelah kalian tekankan, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, sebagai peringatan bahwasanya Allah menjadi saksi berbeda dengan saksi-saksi yang lain. Kalau saksi-saksi yang lain bisa kita tipu, bisa kita bohongin, bisa kita sembunyikan sebagian, ya, saksi lain juga bisa lupa, ya, tidak tahu apa yang kita lakukan. Beda kalau Allah menjadi saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ingat, saksinya adalah Allah, jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi ini seorang tidak boleh membatalkan janjinya kepada Allah, ya. Jadi perhatikan, inilah maksud dari ayat ini sebagai bentuk adab kepada Allah, sempurnaan tauhid. Itu seorang tidak boleh membatalkan janjinya jika dia sudah berjanji kepada pihak lain. Kenapa? Karena dia menjadikan Allah sebagai tanggungannya. Berbeda dengan janji yang berkaitan dengan motivasi untuk beramal soleh. Maka ini boleh dibatalkan jika seorang melihat ada yang lebih baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian bahwasanya kita tahu mengingkari janji, ya, itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Dalam dalam banyak hadis, di antaranya ayatul munafik salas, ya, bahwasanya tanda-tanda orang munafik ada 3. Di antaranya, ya, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisih. Wa idza ahada ghadara, ya, wa idza ahada ghadara, jika dia wa'ada akhlafa, dia berjanji sama orang dia menyelisihi. Wa idza ahada, sudah dia bikin perjanjian dia berkhianat, ya. Apalagi dia berjanji dengan menyebut nama Allah, ternyata dia tidak tunaikan, ini menunjukkan dia tidak ada pengagungan terhadap Allah. Jadi seorang kalau sudah berjanji kepada Allah, maka harusnya dia tunaikan. Jadi pembahasan yang kemarin, ya, ini lebih spesifik, ya, mirip, yaitu kita mengagungkan Allah dengan menunaikan janji tatkala kita sudah menyebutkan nama Allah. Kita lanjutkan hadis yang berkaitan dengan bab ini. An Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat suatu pemimpin dalam suatu pasukan, yaitu menjadi pemimpin perang, au sariyah, sariyah itu pasukan-pasukan kecil, ya, ausahu fi khassatihi bi taqwallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, ya, secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting. Jadi Nabi memberi nasihat khusus kepada sang pemimpin agar bertakwa kepada Allah karena mau berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman ma'ahu minal muslimin khairan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat perkara-perkara yang baik, ya, kepada kaum muslimin, ya. Atau maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat baik kepada pasukannya sesama kaum muslimin. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Ya, berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu wa la taghullu wa la taqdiru wa la tamthulu wa la taqtulu walida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperanglah wa la taghullu, dan janganlah kalian berbuat gulul. Berbuat gulul maksudnya adalah mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Ya, mengambil harta ghanimah sebelum. Kita tahu bahwasanya kalau terjadi peperangan, maka setelah mengalahkan musuh, harta diambil dan ghanimah dan dibagi kepada para pasukan. Nah, kalau ada yang mengambil harta ghanimah tersebut sebelum diserahkan kepada Amirul Jais, kepada kepala pasukan, dan dia yang membagi, kemudian dia ambil terlebih dahulu, itu namanya gulul. Ya, dan itu mengantarkan kepada neraka jahanam, ya. Sama juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummal gulul. Ya, kalau ada zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim
petugas untuk mengambil zakat, kemudian dia dikasih hadiah oleh rakyat, kemudian dia ambil hadiah tersebut, maka ini juga gulul. Ya, harusnya dia tidak diberi hadiah oleh rakyat kecuali karena dia sebagai petugas negara. Maka semua hadiah-hadiah tersebut harusnya dikumpulkan ke Baitul Mal. Diserahkan kepada penguasa, kalau penguasa memberikan, terserah penguasa. Tetapi artinya kalau dia ngambil, ya, dia ambil untuk milik pribadi, maka itu disebut dengan gulul, ya. Maka nabiin ayyagul, Allah mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul, ya. Dan ini bisa saja menimpa para mujahidin karena bisa jadi niat mereka berubah di tengah peperangan. Maka Nabi ingatkan, wala taghullu, kalian berperang karena Allah, jangan kalian mengambil harta sebelum dibagi. Wala taqdiru, dan jangan kalian membatalkan atau berkhianat terhadap perjanjian, ya. Kalau sudah punya perjanjian sama pihak kedua atau pihak musuh, maka harus ditepati. Wala tamthulu, ya, wala tamthulu maksudnya janganlah kalian ketika berperang kalian kemudian mencincang-cincang mayat-mayat musuh, karena tujuan bukan untuk melakukan kerusakan tapi dalam rangka untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau ternyata mereka tidak menjawab, memenuhi panggilan Islam, maka silakan diperangi, dan kalau sudah meninggal sudah tidak perlu dipuas-puaskan, disiksa, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, makin dilarang dalam Islam. Maka kata Nabi SAW, wala tamthulu, jangan kalian melakukan musla. Musla itu tadi mencincang. Wala taqtulu walida, dan jangan kalian membunuh anak kecil, ya, membunuh anak kecil. Dan para ulama mengatakan hukumnya sama seperti orang tua, ya. Syekhun fanian, orang sudah tua, atau kemudian orang yang sedang beribadah dalam kuilnya, ya, dalam tempat ibadahnya, maka ini juga tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ikut perang. Atau wanita-wanita tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ikut perang, ya. Namun sebagian ulama berpendapat, ada khilaf, ya, bagaimana kalau ternyata anak kecil itu atau wanita itu atau pendeta tersebut, ya, atau alim tersebut atau orang tua tersebut ternyata punya andil dalam peperangan, apakah boleh dibunuh? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak boleh dibunuh, sebagaimana kisah seorang sahabat dari Bani Quraidah yang dia waktu setelah Nabi menguasai Bani Quraidah, Nabi periksa. Ternyata yang sudah dewasa Nabi bunuh, yang masih kecil Nabi tidak bunuh, ya, karena mereka semua berkhianat dalam perang Khandaq. Tapi intinya ada yang mereka, yang Nabi cuma membedakan antara dewasa dan tidak dewasa. Yang dewasa Nabi bunuh karena semuanya ikut perang, dan ada anak kecil yang belum dewasa Nabi tidak bunuh. Ya, menunjukkan kalau anak kecil ikut perang atau wanita ikut perang tidak perlu dibunuh karena mereka bukan ahli perang. Ya. Pendapat kedua mengatakan jika anak kecil yang bukan ahli perang tersebut, anak kecil atau wanita, orang tua, atau ternyata ikut perang dan punya andil dalam peperangan untuk mengalahkan kaum muslimin, maka mereka boleh dibunuh karena mereka punya andil dalam peperangan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti kisah Duraid bin Simmah, ya, salah seorang tua dalam perang Hunain yang dia menjadi tempat rujukan dalam peperangan. Dia memotivasi orang untuk berperang, akhirnya dia juga dibunuh oleh para sahabat meskipun dia tua, namun dia punya andil dalam peperangan. Tapi intinya hukum asalnya tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak ikut dalam berperang, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika kau bertemu wahai sang amir, Nabi kasih nasihat kepada sang amir secara khusus, Nabi beri nasihat kepada pasukan secara umum. Kemudian Nabi berkata kepada sang amir, sang penguasa, jika kau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin, maka serulah mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum, kalau salah satu mereka penuhi dari 3 pilihan tersebut, maka terimalah. Wa kufa anhum, dan berhenti, jangan perangi mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, maka pertama serulah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka mau masuk Islam maka terimalah dari mereka. Wa kufa anhum, dan berhenti, jangan diserang. Tsumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian perintahkan mereka untuk berpindah dari negeri mereka kepada kota Madinah, Darul Muhajirin, ya. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah karena kota Madinah adalah negeri Islam. Wa akhbirum annahum in fa'alu dzalik falahum malil muhajirin wa alaihim ma'al muhajirin. Kalau mereka melakukan demikian, kalau mereka berpindah dari kampung mereka menuju kota Madinah, maka bagi mereka apa yang merupakan hak kaum muhajirin, dan wajib bagi mereka apa yang merupakan kewajiban kaum muhajirin. Fa in abau an yatahawwalu, kalau mereka
enggan untuk berpindah dari negeri mereka menuju kota Madinah, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri 'alal mu'minin wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'. Kata Nabi, kalau mereka tidak berpindah maka hukum mereka sama seperti orang-orang Arab Badui dari kaum muslimin, maka berlaku kepada mereka hukum Allah sebagaimana berlaku kepada kaum mukminin, tetapi mereka tidak berhak mendapat ghanimah, tidak berhak mendapatkan fai' sama sekali. Illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau fasalhum al-jizyah. Sekarang yang kedua. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, jadi kalau masuk Islam perinciannya begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah jizyah. Mintalah jizyah, yaitu semacam upeti atau semacam pajak ya dari mereka. Ya. Fa inhum ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka ternyata mau bayar jizyah, maka terimalah dari mereka. Wa kufa anhum, dan jangan serangi mereka. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah, maka minta tolong kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Sini Nabi SAW, ini hadis ya. Kata Nabi SAW tatkala berperang, Nabi mengatakan, berilah mereka satu dari 3 pilihan. Mana 3 pilihan tersebut mereka pilih, maka terimalah ya. Apa 3 pilihan tersebut? Yang pertama, masuk Islam. Kalau masuk Islam maka ada perinciannya, ini pilihan pertama. Yang kedua adalah bayar jizyah. Yang ketiga adalah berperang. Diperangi. Ya. Diperangi. Kalau masih Islam selesai. Kalau tidak mau, boleh bayar jizyah. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Apakah hanya berlaku bagi ahlul kitab sebenarnya dalam Al-Qur'an ya. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun ya, dalam surat Taubah. Ya, hanya tentang ahlul kitab dalam surat At-Taubah, atau ahlul kitab dan majusi juga boleh. Kitab dan majusi, dan ini datang dalam hadis bahwasanya Nabi juga SAW menerima jizyah dari majusi ya, atau umum mencakup kaum musyrikin, Arab berdasarkan hadis ini. Hadis ini Nabi mengatakan minta kepada mereka jizyah. Kalau mereka terima, faqbalu minhum. Ya, berdasarkan hadis yang sedang kita bahas. Ya. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, ini dibahas dalam buku-buku fikih. Ya. Tetapi maksud saya ada pilihan, boleh masuk Islam atau bayar jizyah. Adapun berapa ukuran jizyah yang harus dibayar sebagai bentuk ketaatan ya, berapa ukurannya, maka ada beberapa pendapat ya. Sebagian pendapat mengatakan ya, ada khilaf juga, ada yang mengatakan kembali kepada ijtihad sang kepala negara dalam menghadapi hal tersebut. Kira-kira ukuran seberapa, dia mengatakan setiap orang bayar entah berapa dirham atau berapa dinar ya. Ada aturannya dalam buku-buku fikih disebutkan ya. Taib. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, kemudian tidak mau bayar jizyah, tinggal yang ketiga diperangi ya, diperangi. Jadi dalam Islam ada namanya jihad difa', ada jihad talab ya. Jihad difa' yaitu kalau orang menyerang kita membela diri. Adapun jihad talab yaitu berangkat memerangi orang-orang musyrikin agar mereka masuk Islam ya. Agar mereka masuk Islam sehingga tidak ada kekufuran ya, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhum lillah ya, wa qatiluhum, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ya, atau sampai agama Islam yang unggul ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza hasarta ahla hisnin, kalau engkau ternyata mengepung
orang-orang musyrikin dalam benteng mereka, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar, sehingga mereka tidak berkutik. Fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Ini jadi perhatian kita di sini. Lantas ketika mereka dikepung, mereka minta keamanan, tapi mereka minta Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Ya, bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, atau bersumpah dengan nama Allah atau dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala taj'al lahum dhimmatallah, maka jangan kau jadikan Allah sebagai jaminan, wala dhimmata nabiyhi, dan jangan kau jadikan nabi sebagai jaminan. Walakin ja'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika. Tapi kau jadikan jaminan dirimu dan juga kawan-kawanmu. Fa innakum in tukhfiru dhimamakum wa dhimama ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata rasulih. Karena kalau kalian ternyata melanggar jaminan kalian dan jaminan pasukan kalian, itu masih lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian jaminan Allah dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hasarta ahla hisnin, kalau engkau mengepung, karena pembicaraan kepada sang pemimpin karena dia mengambil keputusan. Jika engkau mengepung suatu kaum musyrikin dalam benteng mereka, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, dan mereka minta agar engkau memperlakukan mereka di atas hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, jangan kau melakukan hukum Allah kepada mereka. Walakin anzilhum ala hukmik, tapi kau bilang ikut hukumku, bukan hukum Allah. Kenapa? Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla. Kau tidak tahu apakah kau benar sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini yang jadi perhatian kita di sini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hasarta ahla hisnin, kalau kau kepung mereka, fa araduka, dan mereka minta kepada engkau, anta ja'alu, engkau menjadikan mereka, ya, fi dhimmatillah, ya, anta ja'alahum dhimmatallah. Jadi jika kau mengepung mereka, lantas mereka bikin perjanjian dengan engkau, tapi mereka minta engkau menjadikan Allah sebagai jaminan. Allah dan Nabi sebagai jaminan. Kata Nabi, maka jangan penuhi, maka jangan turuti. Tapi kata Nabi, jadikanlah, ya, kalian, engkau dan pasukanmu sebagai jaminan. Apa masalahnya? Ya. Jadi perhatikan sini ada dua jaminan. Pertama, menjadikan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan. Yang kedua, menjadikan engkau dan pasukanmu sebagai jaminan. Nabi mengatakan, yang ini jangan kau lakukan, tapi lakukanlah ini. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kau mengadakan perjanjian terus sama mereka kaum musyrik, mereka bilang demi Allah, ya, kemudian Rasulullah sebagai jaminan, kami akan melakukan demikian perjanjian dengan engkau. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Khawatir kalian melanggar. Kalau kalian melanggar berarti kalian tidak mengagungkan Allah. Kata Nabi, kalian membatalkan janji kalian atas jaminan kalian masih lebih ringan, ahwan, daripada kalian membatalkan perjanjian dengan mereka sementara perjanjian tersebut dibangun di atas Allah dan Nabi sebagai jaminan. Di sini saya tanya sama antum sekalian, ya, para pemirsa sekalian, membatalkan janji
janji adalah dosa. Ini juga dosa. Tetapi dosa yang ini lebih besar, ya. Dosa ini lebih besar. Lebih besar. Kalau kalian melanggar, seandainya terjadi pelanggaran, artinya Nabi tidak menyuruh mereka melanggar. Kalau sudah janji sama musuh, jangan melanggar, ya. Itu sifat-sifat yang tidak baik. Tetapi kalau kalian ternyata melanggar, maka lebih baik kalian melanggar suatu perjanjian dibangun di atas kalian sebagai jaminannya, daripada kalian melanggar, kalian menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan. Karena kalian harus menghormati Allah dan juga menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, yaitu mengagungkan, ya, zimmatullah dan zimmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jaminan Allah dan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kata para ulama ada kaidah irtikabu akhafud dararain, irtikabu dararain, yaitu menempuh kemudaratan yang teringan. Ini dosa, tapi dosa ini lebih dingin. Karena kita nggak bisa tahu, maksudnya Nabi menjelaskan, kalau kalian mengenai perjanjian, tahu-tahu di antara sahabat ada yang melanggar, mungkin emosi atau apa yang terjadi, kan di luar dugaan, namanya peperangan, perjanjian dengan musuh, punya perjanjian tertentu, belum itu bisa dijalankan. Maka seandainya terjadi pelanggaran, sementara janji tersebut distempel dengan stempel Allah dan Rasulnya, dilanggar lebih berat daripada yang stempel kalian sendiri. Itu maksudnya. Kemudian kata Nabi SAW, jika ternyata mereka minta agar mereka diperlakukan sesuai dengan hukum Allah, maka jangan terima. Jangan terima, ya. Kata Nabi SAW, jika mereka minta agar diperlakukan dengan hukum Allah, kata Nabi, jangan terima. Jangan terima. Jangan terima. Tapi hendaknya kata Nabi, perlakukan mereka dengan hukummu. Mereka berdasarkan hukummu. Hukummu, ya. Ini timbul pertanyaan, kenapa mereka minta diperlakukan dengan hukum Allah, maka jangan diterima. Harusnya kan kita berhukum dengan hukum Allah. Kata para ulama, maksudnya ini adalah pada perkara-perkara ijtihadiyah. Ya, jika mereka minta, maksudnya pada perkara-perkara ijtihadiyah. Adapun kalau perkara-perkara yang jelas dengan hukum Allah, ya jelas lakukan. Misalnya mereka minta, kalau ada yang berzina di antara kami dirajam, ya lakukan. Enggak, ini namanya perjanjian, kan banyak hal-hal di luar dari terkadang ijtihadiyah yang seorang tidak menguasai hukum secara sempurna. Ya, apalagi dalam kondisi demikian, belum tentu ada ulamanya, belum tentu ada pengetahuan yang benar. Maka kata Nabi SAW, fa innaka la tadri, karena kau tidak tahu apakah kau menyepakati hukum Allah atau tidak tentang mereka. Bisa jadi kau tidak sesuai dengan hukum Allah. Bisa jadi kau tidak sesuai dengan hukum Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena bisa jadi hukum yang kau lakukan, yang kau terapkan kepada mereka, tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini menunjukkan pada perkara ijtihadiyah. Bisa jadi hukum yang kau terapkan kepada mereka tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini dalil bahwasanya terkadang seorang berijtihad benar, terkadang berijtihad salah. Nabi sampaikan kepada sang pemimpin, bisa jadi hukummu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi terkadang kita menghadapi suatu permasalahan, mau tanya kepada ulama, susah nanyanya, belum tentu bisa telepon ulama. Terkadang berhadapan dengan kita, ayatnya tidak jelas, hadisnya tidak jelas, butuh seorang yang alim untuk bisa mengambil istimbat dari ayat dan hadis dalam menghadapi permasalahan ini, ya. Maka dia berijtihad, ya. Ini banyak dalam perkara-perkara duniawi, pertikaian dan yang lainnya, tidak mesti ada hukum A dan B. Ya, yang jelas syariat ingin maslahat, ya, tapi terkadang untuk menentukan A dan B ini butuh ijtihad. Terkadang ijtihad tersebut
Jangan kita bilang ini hukum Allah, belum tentu benar. Kita bilang ini hukum kita, kita berusaha mendekati hukum Allah. Tetapi kita tidak bisa pastikan ini hukum Allah. Kecuali yang jelas-jelas seperti kalau berzina sudah menikah maka dirajam, kalau belum menikah maka cuma dicambuk, pencuri dengan aturannya potong tangan, itu jelas hukum Allah, tidak bisa kita rubah-rubah lagi, tidak perlu ijtihad. Namun ini berkaitan dengan terjadi pertikaian dengan musuh dan ada hukum-hukum yang seorang perlu ijtihad. Dan ini sebagaimana yang Nabi jelaskan, maka jangan bilang itu hukummu. Maka demikian kata sebagian ulama, jika engkau ditanya tentang suatu permasalahan dan kau tidak tahu pas ini bukan permasalahan nas, tidak ada dalilnya, Allah bilang demikian, Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan demikian, ya, maka kau katakan ini hukum, ya, ini dari ijtihadku, ya, semoga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi jangan bilang ini hukum Allah, belum tentu, ya, belum tentu. Jangan maksakan diri, ini hukum Allah seperti ini, ya, belum tentu. Dan mana tahu, dari mana tahu? Banyak hal kita khilaf sekarang. Dalam hal contohnya banyak hal, ya, tidak usah kita paksakan diri, ya. Ini masalah begini misalnya, tidak ada dalilnya secara tegas, nasnya tidak ada, ini masih khilaf, ini benar atau tidak, atau sehingga sulit untuk menentukan, ya. Contoh misalnya kita bilang, apa hukum orang sholat dalam kondisi pandemi dengan berjarak? Jangan kita nekat, hukum Allah mengatakan bid'ah misalnya, hukum Allah mengatakan tidak sah, dari mana? Itu kan pendapatmu. Sementara banyak ulama mengatakan misalnya sah, tidak mengapa, karena berdalil gini. Semuanya tidak ada nas, kecuali ada Nabi mengatakan barang siapa dalam masa pandemi maka boleh sholat dengan berjarak. Ya, ini kita bilang ini hukum Allah seperti ini. Rasulullah bilang ada nasnya. Atau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat dalam kondisi wabah COVID-19 kemudian dengan berjarak tidak sah. Ini tidak ada, ini juga tidak ada. Maka ini semua ijtihad. Maka dalam hal ini kita mengatakan wallahu alam hukumnya begini, ini ijtihad saya. Jangan kita bilang hukum Allah begini, karena belum tentu. Nabi saja ingatkan, ini sahabat loh. Sahabat yang mereka alim belajar langsung sama Nabi. Nabi mengatakan, innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Kau tidak tahu apakah hukum yang kau terapkan sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Maka jangan bilang, kalau mereka bilang harus syaratnya dengan hukum Allah, bilang jangan. Karena saya tidak menguasai hukum Allah seluruhnya. Kecuali kalau Nabi iya, pasti hukum Allah. Tapi ini sahabat, jauh dari Nabi, tidak bisa WhatsAppan, tidak bisa teleponan. Maka saatnya sahabat ini berijtihad di sana. Dan ini menunjukkan seorang berwaspada dalam berbicara, jangan kalian mengatakan hukum Allah seperti ini. Kecuali ada nas tegas, boleh. Nabi mengatakan demikian, ya sudah, tegas haram. Ya haram, ini hukum Allah, hukum Rasulullah seperti ini, mau diapa? Lain halnya perkara tersebut ternyata ada ijtihad, istimbat, ya, tidak jelas. Maka kita mengatakan ini ijtihadku atau ijtihad para ulama, semoga sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesai dari bab ini, ya, kita lanjutkan pada bab berikutnya. Tolong dihapus, ya. Bab ke-63, bab ma ja'a fil iksam 'ala Allah. Bab tentang bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah, ya. Al-iksam maksudnya sumpah. Dalam Al-Quran banyak, la uqsimu, aku bersumpah, uqsimu banyak dalam Al-Quran. Kemudian kita bawakan satu hadis dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala. An Jundub bin Abdullah qala, dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, seorang laki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, ya, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Ya, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu ahbatu amalak, sungguh aku telah mengampuni dia dan aku gugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Wa fi hadis Abu Hurairah
dalam hadis Abu Hurairah annal qaila rajulun abid. Ternyata di sini diriwayatkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dari Jundab bin Abdullah, dari riwayat Abu Hurairah. Ternyata lelaki yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, ternyata rajulun abid, seorang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah mengomentari, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu. Dia berbicara dengan suatu perkataan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Taib, di sini perhatikan, bersumpah dengan nama Allah ada 3 model, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dalam Qaul Mufid ada 3 model. Tiga model sumpah atas nama Allah. Al-Iqsam ala Allah. Yang pertama, bersumpah dengan nama Allah berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas dari Allah. Hukum-hukum yang jelas dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mengatakan demi Allah. Contoh, demi Allah, orang musyrik kekal di neraka. Misalnya, nggak apa-apa, ini nggak ada masalah. Penekanan, demi Allah, orang musyrik kekal di neraka, nggak ada masalah. Contoh, mengatakan demi Allah, ya, orang zalim binasa pada hari kiamat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Demi Allah, nggak ada masalah. Ini bersumber dengan nama Allah, berkaitan hukum Allah yang jelas dari Allah. Taib, yang kedua, bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Ini yang diisyaratkan, Nabi SAW bersabda, ini yang diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarrahu. Atau kama qala. Kata Nabi, sungguh di antara hamba-hamba Allah ada seorang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, yaitu Allah akan mengabulkan sumpahnya. Allah tidak menjadikan dia membatalkan sumpahnya, ya. Contohnya seperti yang terjadi pada siapa? Rubai' bintu Nadhar. Rubai' binti Nadhar adalah ammahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik namanya Anas bin Malik ibn Nadhar. Dia punya paman namanya Anas ibn Nadhar. Dia punya tante namanya Rubai' bintu Nadhar. Keluarganya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik bin Nadhar. Dia punya tante namanya Rubai'. Rubai' kasarat saniyah jariyah. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bosnya Rubai' dia mematahkan gigi saniyah, gigi seorang jariyah, masih gadis, dia patahkan. Akhirnya Rubai' datang, keluarga Rubai' datang minta maaf kepada keluarga gadis tersebut. Ternyata mereka tidak terima. Kemudian keluarga Rubai' ingin membayar diyat, ya, atau ganti rugi atas luka yang dilakukan atau patah gigi yang dilakukan. Mereka tidak terima. Mereka maunya kisos. Mereka maunya kisos, yaitu Rubai' juga harus dipatahkan giginya. Dan ini boleh. Kalau seorang mematahkan gigi orang lain, maka ada beberapa pilihan. Bisa dimaafkan, bisa bayar diyat, atau bayar diyat. Yang ketiga, kisos. Sudah diminta dimaafkan, tidak dimaafkan. Sudah diminta untuk bayar dia, tidak mau, keluarga tidak mau. Hanya dikisos. Akhirnya Rasulullah SAW datang memberi hukuman kisos. Hukmullahi kisos. Kata Nabi, hukum Allah adalah kisos. Sampai kabar kepada Anas ibn Nadhar. Anas bin Nadhar ini seorang yang saleh. Yang kalau kita baca kisahnya, bagaimana dia meninggal dalam perang Uhud. Kemudian seluruh sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Ya. Maka ketika dia mendengar saudarinya Rubai' binti Nadhar akan dipatahkan giginya, maka dia pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tidak boleh Rubai' saudariku dipatahkan giginya?
Kata Nabi SAW, ya Anas, hukmullahil qisas. Wahai Anas, udah nggak bisa. Ini keluarganya nggak mau, mereka maunya qisas. Hukum Allah ini. Maka tiba-tiba Anas berkata, wallahi lan tuksal saniyatu Rubayyi'. Dia bersumpah, demi Allah giginya tidak akan dipatahkan. Subhanallah. Nabi sudah bilang akan dijalankan qisas, keluarganya sudah memutuskan akan qisas. Dia ngomong depan Nabi, demi Allah giginya tidak akan dipatahkan. Subhanallah, tiba-tiba keluarganya berubah pikiran, maafkan. Tiba-tiba keluarganya berubah pikiran, maafkan. Dan ini luar dugaan. Maka Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillah, lau aqsama ala Allah la abarrahu. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Di antaranya orang soleh seperti Anas bin Nadhr. Ya. Jadi, ini sumpah boleh, akan tentang masa depan, bersumpah tentang masa depan, karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya, tidak semua orang jago melakukan demikian. Ya. Ini padahal apa? Dilandasi husnuzon kepada Allah tentang masa depan. Dan ini dilakukan oleh apa? Orang-orang soleh. Contoh tadi, siapa? Anas bin Nadhr. Ya, Anas bin Nadhr, dia bersumpah, demi Allah tidak akan dipatahkan giginya Rubayyi'. Ya, ada orang-orang seperti itu soleh. Demi Allah pasti di Allah akan begini. Insya Allah demi Allah akan begini. Ternyata terjadi. Orang tapi ya, seperti kita ini tidak berani kita seperti ini. Tapi ini orang-orang soleh, wali-wali Allah yang mereka berani mengatakan demikian dan benar. Oleh karenanya sampai Nabi SAW mengatakan, ya, rubba ash'adz akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang ash'adz akbar, rambut semerawut, tubuh penuh dengan debu, kalau ketuk pintu ditolak, dia mau bertamu tidak diterima. Kenapa tidak dihargai oleh orang? Tapi kata Nabi, law aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah Allah kabulkan keinginannya. Ya. Jadi kita jangan terpedaya dengan penampilan, dengan ada orang seperti tadi, ada orang rambut semerawut, kemudian tapi dia mungkin tulus, dia ikhlas kepada Allah, sehingga dia bersumpah Allah akan kabulkan. Ini model yang kedua tidak jadi masalah. Ya. Yang ketiga yang sedang kita bahas ini yang timbul masalah. Ya. Yaitu nomor 3, bersumpah menghukum sesuatu karena ujub, ya, atau merendahkan orang lain. Contoh hadis yang sedang kita bahas. Contoh hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang sedang kita bahas. Ya, saya bacakan riwayat-riwayat yang lain. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, ya, inna hadhihi la kalimatun yaquluha ahaduna li ba'dhi ahlihi idza ghadib aw li zawjati aw li khadimihi. Yaitu perkataan wallahi la yaghfirullahu laka abadan, Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya. Kata Abu Hurairah, ini suatu kata yang terkadang salah seorang dari kita ucapkan kepada istrinya kalau lagi marah, atau dia ucapkan kepada pembantunya kalau dia lagi marah. Padahal Rasulullah larang. Kata Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Menunjukkan Rasulullah ngomong ini didengar oleh banyak sahabat. Yang antaranya Abu Hurairah dan Jundub bin Abdillah dalam hadis yang dari Abdullah, sahabat yang lain, ya. Kata Rasulullah, inna rajulaini kana fi bani Israil mutahabbaini ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akhar kana yaqul mudhnib. Ka'annahu yaqul mudhnib. Ada dua orang bersahabat saling mencintai dari kalangan Bani Israel dahulu. Salah satunya rajin beribadah, mujtahid, rajin beribadah. Yang satunya pendosa. Maka yang rajin ibadah berkata kepada pendosa, "Aqsir, berhenti. Amma anta fi, berhenti yang kau lakukan, berhenti." Maka apa kata pendosa ini? "Khallini wa rabbi." Biarkan urusanku dengan Tuhan. Ya. Terus tapi dia aku ditegur, ini urusan saya dengan Tuhanku.
Khalini wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku, bukan urusanmu. Hatta wajadahu yauman ala dzambin ista'zamahu. Satu hari dia melakukan dosa yang lebih besar daripada biasanya. Faqala aqsir, kata dia, wahai berhenti. Maka orang ini menjawab dengan perkataan yang tidak mengenakan pendosa ini. Khalini wa rabbi, tinggalkan aku dan Tuhanku. Abu ifta alayya raqiban, apakah Allah utus engkau sebagai pengawasku? Sudah cukup ada malaikat. Ya, ngapain kau ngawas-ngawas aku lagi? Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Maka lelaki yang ahli ibadah ini jengkel. Saking semangatnya mengingkari kemungkaran, dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya. Dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya. Wa la yudkhilakallahu aljannata abadan. Allah tidak akan masukkan engkau dalam surga selama-lamanya. Qala fa ba'athallahu ilaihi malakan. Allah kirim malaikat. Faqabada arwahahuma, maka malaikat tersebut mencabut nyawa mereka berdua. Fajtama'a indahu, maka dua orang ini bertemu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil mudhnib udkhilil jannata bi rahmati. Maka Allah berkata kepada orang yang berdosa, masuk surga dengan rahmatku. Wa qalil akhar, maka dia berkata kepada yang ahli ibadah waktu di dunia, atastati'u an tahdzura ala abdi rahmati, kau bisa menghalangi rahmatku kepada hambaku ini? Faqala la ya rab, aku tidak bisa ya Allah. Qala idhabu bihi ila nar, pergilah engkau masuk neraka. Qala Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la takallama bi kalimatin aw baqad dunya wa akhiratahu. Sungguh dia mengucapkan satu kata saja yang buat dia binasa di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam sebagian riwayat ya, dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebagian riwayat yang satu lagi sholat kemudian kakinya diinjak oleh
kepalanya diinjak oleh kawannya yang kurang ajar ini. Maka dia pun marah, dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni engkau. Jadi intinya orang ini tidaklah mengucapkan perkataan demikian kecuali dia menggunakan logikanya atau dia ujub kepada amalnya atau dia merendahkan orang lain sehingga dia merasa rahmat Allah yang begitu luas ternyata tidak bisa mengenai orang yang tukang maksiat ini. Kenapa? Berulang-ulang maksiat dikasih tahu, akhirnya dia emosi. Ini dalil bahwasanya orang kalau bernahi mungkar hati-hati. Jangan sampai dia bernahi mungkar kemudian saking dia emosi dia mengatakan kata-kata yang tidak benar. Mungkin ada orang gini, ini orang munafik, neraka. Oh enggak bisa, hati-hati. Apalagi berbicara tentang akhirat. Kalau kita bicara tentang orang di dunia, kita bilang boleh dia pembohong. Dia tapi mengatakan kamu ini pasti neraka, orang seperti kamu pasti, ini enggak boleh seperti itu. Karena kita berbicara tentang seakan-akan Allah tidak akan mengampuni dia. Ya. Maka hati-hati ya. Kita tidak boleh memvonis ya karena saking emosi dalam bernahi mungkar. Oleh karenanya bernahi mungkar juga butuh fikih, butuh ilmu. Tidak boleh orang hanya sekedar semangat bernahi mungkar kemudian dia akhirnya melampaui batas, ya. Wallahu alam, sebagian orang berpendapat bahwasanya orang ini ketika dia mengatakan khallini wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Mungkin dia istighfar, mungkin dia bertobat ya. Karena kalau orang bertobat kemudian memenuhi persyaratan tobat kemudian dia maksiat lagi, tobatnya diterima. Kemudian maksiat lagi, kemudian dia bertobat lagi, sebenarnya dalam hadis ternyata tobatnya memenuhi persyaratan dimaafkan lagi. Kemudian bertobat lagi dimaafkan ya. Jadi ini sumpah yang model ketiga ini dilarang, berbahaya karena berkaitan dengan memvonis seorang di akhirat dan itu adalah hal yang gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah perkara yang besar menunjukkan bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bertentangan dengan tauhid. Ya, enak saja dia berhukum kau tidak akan diampuni kau, sementara dia tidak tahu betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih ada 3 bab lagi kita habiskan insyaallah pada pertemuan-pertemuan besok agar kita selesai dari kitab tauhid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.